Halo, nama saya Renaldi Rizky Gemilang dari 3 Farmasi 5 Fakultas Farmasi Bakti Kencana Bandung. Hari ini saya akan menjelaskan tentang panduan penemuan atau pengembangan kerja obat baru. Jadi untuk menemukan dan atau mengembangkan obat baru dari suatu penyakit dapat dilakukan melalui jalur fisiologi dan patologis. 1. Fisiologis. Pendekatan sistem fisiologis. 1. Sistem kardiovaskular. Contohnya, aritmia, angina, hipertensi. 2. Dermatologis, contohnya erythema Stevens-Johnson syndrome. 3. Sistem endokrin, contohnya diabetes, hipertiroidisme, karsinoid. 4. Sistem gastrointestinal, contohnya ulcus pepticum dan pankreatitis. 5. Sistem genitourinaria, contohnya gagal ginjal kronis dan glomerulonefritis. 6. Sistem hematologis, contohnya leukemia, limfoma, anemia. 7. Sistem imun, contohnya penyakit autoimun, rhinitis alergi dan lainnya. Untuk penemuan atau pengembangan obat baru dari jalur ini kita melakukan analisa yang disebut top-down analitik, yaitu penentuan target kerja obat terhadap suatu penyakit dari mulai bagian yang terbesar yaitu organ, lalu mengerucut ke jaringan hingga organel atau bahkan molekul. Namun metode analisa ini memerlukan waktu yang relatif panjang, karena kita menelaah banyak organ, untuk memilah di mana penyakit tersebut ada. Ketika misalnya ditemukan penyakit pada paru-paru, maka penelusuran masih terus berlanjut ke jaringan atau bagian terkecilnya hingga nantinya ada pada sel. Sedangkan dalam paru-paru terdapat beribu-ribu hingga ratusan sel. 2. Patologis. Dalam metode ini berbeda dengan metode fisiologis yang menggunakan top-down analitik. Dalam metode patologis kita langsung mengkategorikan proses penyakit menurut kerusakan yang terjadi pada level jaringan atau sel, yaitu dengan 10 klasifikasi patologis yang dapat disingkat dengan T, H, I, N, D. 1. Traumatik atau akibat luka yang dapat disebabkan oleh sumber eksternal yaitu kecelakaan, atau sumber internal yaitu akibat tekanan darah tinggi. 2. Toksik, yaitu akibat racun, dapat berasal dari toksin biologis yaitu bisa ular, kimia contohnya racun, fisika contohnya radiasi. 3. Hemodinamik, yaitu vaskuler akibat penyakit pada pembuluh darah yaitu stroke dan aritmia. 4. Hipoksik, akibat suplai oksigen yang tidak memadai atau berlebihan. 5. Inflamasi akibat respon inflamasi yang berlebihan. 6. Infeksi akibat mikroba atau agen penginfeksi lainnya. 7. Neoplastik diakibat tumor dan kanker. 8. Nutrisional, kekurangan atau kelebihan asupan zat gizi tertentu. 9. Developmental akibat abnormalitas pertumbuhan. 10. Degeneratif atau faktor sistem target messenger dan non-messenger. Pendekatan ini fokus pada proses molekuler dan biokimia suatu penyakit. Pendekatan ini disebut messenger and non-messenger target system atau dapat disingkat MAMET. Messenger dapat berupa 1. Reseptor neurotransmitter. 2. Reseptor hormon. 3. Reseptor imunomodulator. Pada pendekatan ini kita menelaah atau meneliti penyakit berdasarkan reseptornya. Jadi apabila kita akan mencari obat-obatan yang berkaitan dengan hormon reseptor yang berkaitan dengan imunomodulator ini adalah pendekatan yang paling efisien daripada dua pendekatan sebelumnya yaitu pendekatan melalui fisiologis maupun patologis. Neurotransmitter dan reseptornya. 1. Asetilkolin dan reseptor kolinergik. 2. Norepinefrin dan reseptor adrenergik. 3. Dopamin dan reseptor dopamin. 4. Serotonin dan reseptor serotonergik. 5. Histamin dan reseptor histaminergik. 6. Glutamat dan reseptor glutamatenergik. 7. Glisin dan reseptor glisinergik. 8. Neuropeptida dan reseptor neuropeptidergik. 9. Neurogas dan reseptornya. 10. Taurin dan beta-alanin. 11.
purin dan adenosin. Pada pendekatan ini neurotransmitter terdapat istilah antagonis dan agonis. Antagonis adalah dari suatu senyawa obat yang bersifat menggantikan senyawa molekul yang seharusnya berikatan dengan reseptor namun berfungsi sebaliknya daripada senyawa tersebut berlawanan seperti menstop, menghambat atau menginhibisi. Lalu agonis adalah sifat dari senyawa obat yang menghasilkan selaras, sinergis atau sesuai dengan seharusnya. Hormon dan reseptornya. 1. Hormon steroid dan reseptornya. Contohnya, estrogen, progestin, androgen, dan adrenal. 2. Hormon peptida dan reseptornya contohnya oksitosin dan vasopresin. 3. Imunomodulator dan reseptornya. 4. Imunosupressornya. 5. Imunostimulan dan reseptornya. Berikutnya ada non-messenger target. Struktur sel endogen, komponen membran sel seperti kanal ion, protein membran, organel sitoplasma seperti mitokondria, retikulum endoplasma, inti sel seperti replikasi, transkripsi, dan translasi DNA, makromolekul endogen, protein, enzim, protein transport, asam nukleat seperti DNA, RNA, lipid, dan karbohidrat. Patogen eksogen, mikroba seperti bakteri dan virus, toksik lingkungan seperti toksin kimia, biologi, dan radiasi. Pada pendekatan non-messenger target untuk mencari atau membuat obat baru, kita perlu tahu apa yang menyebabkan suatu organ, jaringan maupun organel sel tersebut rusak. Contohnya seperti terinfeksi bakteri atau virus, kita harus tahu dulu virus atau bakteri yang menginfeksi, lalu bagian-bagian mana yang dapat berikatan, menginfeksi, atau merugikan terhadap tubuh inangnya. Contohnya seperti COVID-19 atau virus corona. Virus ini terdiri dari banyak bagian dalam tubuhnya, yaitu terdiri dari protein struktural, yang terdiri dari protein spike, protein membran, protein envelope, dan ada protein kapsid. Itu merupakan protein struktural dari COVID-19. Hal ini merupakan hal yang penting dari suatu bakteri. Untuk target kerja obat dapat ditargetkan untuk menghancurkan membran dari bakteri atau virus tersebut. Apabila protein struktural tersebut lisif, maka virus tersebut akan rusak dan mati. Selain itu juga virus mempunyai protein non-struktural yaitu NSP. COVID-19 memiliki 16 NSP. NSP adalah protein non-struktural. Hal ini bisa dianalogikan seperti keluarga yang hidup dalam suatu rumah. Hal ini sama seperti enzim yang ada pada virus tersebut. Salah satu enzim yang ada dalam COVID-19 itu adalah main protease, yang berfungsi sebagai replikasi virus atau untuk memperbanyak virus tersebut. Maka enzim tersebut dapat jadi target kerja obat karena apabila main protease tersebut dihambat atau dihancurkan, maka virus tersebut tidak akan bereplikasi. Selain itu juga COVID-19 ini berikatan dengan reseptor angiotensin 2 dari manusia, dan berikatan dengan protein spike yang ada pada virus tersebut. Apabila reseptor tersebut digantikan ikatannya dengan maka ikatan antara virus dan reseptor angiotensin 2 tidak akan terjadi, maka virus tidak akan menginfeksi tubuh.